Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Pada video kali ini kita akan tanya-tanya proses budidaya tanaman dari awal sampai panen. Dan bersama kita sudah hadir seorang sahabat tani. Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Repani. Saya dari kelompok Tani Jaya Bersama Desa Awang Baru, Kecamatan Batangalai Utara. Oke, ini panggilannya siapa nih berarti? Pani. Oke, jadi Pak Pani, nah sekarang lagi nanam apa Pak? Nanam cabai. Nanam cabai, bukan cabai-cabean ditanam ya? Bukan. Nah, pengalamannya tanam cabai ini gimana nih? Udah berapa lama pengalamannya tanaman cabai nih? Untuk yang tanam saat ini kali yang kedua. Oh, kali yang kedua. Iya. Nah, kan otomatis ketika kita nanam tanaman, berarti kan kita membutuhkan sarana produksi kan? Misalnya pupuk, kemudian pestisida dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kan harganya lagi tinggi-tingginya nih ceritanya, otomatis kan ya pasti bakal berasa kan pada pengeluaran kita. Nah, gimana menurut Pak Pani sendiri? Berasa nggak kira-kira? Sangat terasa. Sangat terasa kayak gimana tuh? Soalnya kan harga pupuk dari tahun kemarin, harga NPK Mutiara harganya 12.000. Sekarang sudah naik hampir 20.000 lebih. Hampir 2 kali lipatnya berarti ya. Lalu gimana sih cara mensiasatinya kok bisa gitu loh tetap bertahan bertani padahal harga sarana produksi lagi naik-naiknya gini lah? Dengan cara menggunakan semi organik. Semi organik berarti ya, bukan semi ya berarti? Iya. Bukan ya? Oke, awal mula menggunakan semi organik itu kayak gimana sih awal mulanya? Jadi dulu berdasarkan pengalaman kan tanaman cabai saya yang ini, dulu sempat tanamannya tuh kerdil. Jadi saya berkonsultasi dengan PPL setempat, disarankan untuk menggunakan organik. Ini kan tanamannya kayaknya tanaman udah tua ya kira-kira. Ini petikan keberapa nih? Kurang lebih 40 kali. 40 kali ya berarti? Iya. Wow, gitu 40 kali ya sahabat tani. Nah, ternyata bisa kayak gitu kan. Nah, awal mula disarankan itu kondisi tanamannya seperti apa sih? Tanamannya sudah berumur kurang lebih 1 bulan lebih, masih kerdil. Kerdil kayak gimana? Pertumbuhannya kurang maksimal lah. Pertumbuhannya kurang maksimal gitu. Terus diapain? Jadi kan berkonsultasi dengan PPL setempat, diberi saran untuk menggunakan organik. Jadi kita bikin organik. Organik apa tuh? Lindi Super. Oh, Lindi Super ya. Jadi penggunaan Lindi Super gitu ya sahabat tani. Kemudian setelah penggunaan Lindi Super tuh kayak gimana sih kok bisa kayak gitu loh mengubah tanaman yang katanya kan tadi kerdil kok bisa sampai petikan 40 kali itu gimana sih awal mulanya? Lindi Super tuh mungkin diapain gitu lah? Jadi dikocor, ada juga disemprot. Setelah kurang lebih 3 minggu, pertumbuhannya sangat luar biasa. 3 minggu berarti ya? Iya. Wow, 3 minggu gitu ya sahabat tani, pertumbuhannya langsung melesat luar biasa katanya. Lalu nih, apakah sampai sekarang masih pakai organik nih ceritanya? Masih. Lalu sekarang kan pakai organik nih ceritanya. Lalu kemana aja nih lagi pakainya? Jadi kan kemarin nanam lagi di sebelah. Itu menggunakan kurang lebih 80% organik. 80% organik berarti kimianya cuma 20% berarti. 20%. Ceritain dong kok bisa 80% gitu loh. Apa-apa aja sih yang komponen-komponen organik kok bisa 80% gitu lah. Mungkin mulai dasarannya kayak gitu kan. Ya, pertama kita olah biddingan, terus kita kasih kapur. Setelah 15 hari kita kasih bom atom. Bom atom berarti ya. Oke, ada bom atomnya gitu ya sahabat tani. Tapi kita tunda dulu deh ke bom atom, kita pengen tanya-tanya dulu bedengan yang diolah itu bedengan ukuran berapa kali berapa gitu lah. Bedengannya 120 kali 50 meter. 120 kali 50 meter panjang gitu ya sahabat tani. Nah, 120 berarti kemudian jarak tanam yang dipakai berapa? 45 kali 55. 45 kali 55. Kemudian setelah olah lahan itu kemudian dikasih bom atom. Iya. Apa tuh bom atom tuh? Jadi bom atom itu kita produksi sendiri. Lalu kita olah sedemikian rupa menggunakan metode jadam. Kita fermentasi selama kurang lebih 30 hari. Setelah 30 hari lalu kita aplikasikan ke lahan. Jadi bom atom itu ini mungkin istilah Anda sendiri ya, karena saya kira nggak ada nih yang namanya jadam, di dalam buku jadam juga nggak ada gitu loh jadam bom atom. Tujuannya apa tuh? Untuk mensubstitusi kotoran hewan. Oh, jadi substitusi kotoran hewan. Berarti ceritanya bedengannya itu sudah nggak pakai kohe berarti ya? Enggak. Oh, oke. Lalu dosis aplikasi berapa tuh? Dalam bedengan kan tadi disebutin 1,2 mungkin ya, 120 meter, 120 cm mungkin ya, kali 50 meter kayak gitu lah. Nah, untuk satu bedengan itu berapa banyak sih yang dibutuhkan bom atomnya? Sekarang kan kita bikin 6 bedengan, kurang lebih
400 meter diaplikasikan sekitar 200 liter. Oh, jadi 200 liter itu bisa mensubstitusi penggunaan kohe berarti. Kalau seandainya bedengan Anda itu menggunakan kohe, kira-kira mungkin berapa banyak tuh? Mungkin sekitar 40 sampai 50 karung. 40 sampai 50 karung bisa disubstitusi dengan 200 liter bom atom bikinan sendiri gitu ya. Iya. Wow, ini metode jadam baru gitu ya sahabat tani, serius. Di dalam buku jadam nggak ada loh yang namanya JLF bom atom tuh nggak ada gitu kan. Tapi beliau mengembangkan sendiri dan ternyata bisa mensubstitusi sekian banyak loh kohe. Wah, mantap banget. Nanti mungkin boleh diceritain ya gimana caranya bikin bom atomnya gitu ya. Bisa. Oke, mantap. Nah, kemudian nih setelah penggunaan pupuk dasar itu lalu diapain lagi bedengannya? Setelah kita aplikasikan bom atom yang tadi kan, kita memakai kimia cuman tidak terlalu banyak. Apa itu? Jadi untuk 6 bedengan dengan panjang sekitar 400 meter, kita menggunakan TSP. TSP berarti? Iya, sekitar 50 kilo. 50 kilo TSP. Terus menggunakan Ponska sekitar 40 kilo. Dicampur berarti? Dicampur, kemudian sebar seperti apa tuh? ditabur di bedengan. Tabur bedengannya kan gini, kalau penaburan pupuk dasar tuh ada versi katanya penaburan di tengah, Iya. ada versi penaburan di samping. Nah, yang Anda pakai apa? Ditabur ke seluruh bedengan. Oh, ke seluruh berarti merata berarti Iya, ya? merata. Oke, begitu. Lalu setelahnya seperti apa lagi nih budidayanya? Setelahnya kita diamkan beberapa hari, mungkin sekitar 4 hari, lalu kita tutup mulsa. Sehari sebelum tanam kita aplikasikan JMS. Pakai JMS berarti ya? Wow, mantap ya. Kenapa sih kok mau pakai JMS gitu lah? Ya pertama kan coba-coba dulu. Setelah tahu hasilnya ya lumayan bagus lah. Iya. Berarti nih seandainya misalnya kan ke depan nanam cabai lagi gitu lah. Pakai JMS lagi atau enggak? Pasti ya. Mantap. Lalu boleh diceritain nggak setelah ditanam, bibit itu ditanam atau pindah tanam kan ke bedengan itu, lalu perawatannya pakai yang seperti apa lagi nih? Jadi setelah kita pindah tanam umur 15 hari kita kasih lagi bom atom tadi. Oh, umur 15 hari. NPK. Oh, 15 hari kasih bom atom lagi ya berarti. Wow. Mengganti NPK. Wow. Berarti ini ceritanya umur 15 hari belum ada masuk kimia sama sekali ya? Belum. Untuk susulannya? Oke, lalu dosis aplikasi untuk bom atom itu berapa? Bom atom itu kita kasih 1:10. 1:10 ya berarti. Jadi bom atom yang diproduksi itu kemudian diencerkan dengan perbandingan 1:10, kemudian diaplikasikan, dicor apa disemprot? Dikocor. Dikocor berarti. Oke, begitu. Menurut Anda ini kan Anda pengalaman juga kan untuk nanam tanaman yang mungkin menggunakan kimia kan. Nah, tahun-tahun sebelumnya ada perbedaan tidak antara yang tahun kemarin pakai kimia kayak gitu dengan penggunaan organik yang bom atom tahun ini gitu? Ada perbedaan nggak? Dengan menggunakan organik, setelah dilihat hasilnya dibandingkan dengan menggunakan pupuk kimia, hasilnya tuh kurang lebih. Jadi kurang lebih berarti ya. Meskipun kita menggunakan bahan yang bisa dibilang bikin sendiri, dibanding dengan bikinan pabrik begitu, ternyata hasilnya nggak jauh beda berarti ya? Beda dengan modal sedikit dengan yang kita beli. Kalau boleh tahu memproduksi 200 liter bom atom itu modalnya berapa? Paling sekitar 50.000. Paling 50.000 gitu, 50.000 bayangin coba. Keren, mantap. Lalu kan tadi sudah usia 15 hari kan menggunakan bom atom tadi, kemudian kan otomatis juga setelahnya pasti ada perawatan lagi kan. Nah, setelahnya pakai pupuk apa yang dipakai atau perlakuan seperti apa? Setelah umur 15 hari ke depannya kan umur 1 bulan nih, kita kasih Lindi Super lagi. Lindi Super lagi berarti. Oke. Lalu pertumbuhannya gimana setelah dikasih Lindi Super? Setelah dikasih Lindi Super, pertumbuhannya kan otomatis batangnya tinggi, cabangnya banyak, daunnya rimbun, dan batangnya tuh besar-besar. Wow, keren. Lalu setelahnya, ini emang bentar, usia berapa sekarang sih tanamannya? Kurang lebih 40 hari. Oh, 40 hari udah. Lalu ada kepikiran buat ngasih apa lagi nih buat tanaman Anda deh kira-kira? Jadi usia 45 hari rencananya kita kocor lagi dengan organik. Oh, organik apa itu? Jadi kita kemarin kan buat JMS, usia JMS 3 hari kita kasih rumput-rumput liar
kita fermentasi lagi selama 10 hari. Jadi itu yang rencana yang akan. Jadi ceritanya pakai JLF rumput nih ceritanya. Oke, mantap banget. Jadi sampai di umur 45 hari pun kepikiran belum ada sama sekali ya pakai kimia. Rencananya paling kita menggunakan kimia tuh dari pestisida. Oke, berarti ketika memang Anda menggunakan hanya pestisida yang kepikiran buat penggunaan kimia, berarti minimal untuk dari segi pemupukan sudah bisa dikurangin ya berarti biaya-biayanya. Lalu kalau boleh tahu nih, menurut Anda, kan banyak tuh di luar sana yang katanya masih belum percaya kan dengan yang namanya pupuk organik, katanya pupuk organik itu wah nggak ada nggak ada ngasilin katanya, nggak ya cuman cuman sekedar rumor doang katanya kan, cuman kayak gimana. Anda setuju nggak perkataan orang seperti itu? Kalau saya tidak setuju. Kenapa? Soalnya kayak pupuk organik nih kalaunya belum tahu, belum memakai, itu mungkin tidak percaya. Soalnya dari segi bahan-bahan kan memang kalaunya di kampung sini kan termasuk aneh. Iya. Cuman kalaunya kita mau membikin, kita aplikasikan ke tanaman, kita melihat hasilnya, ya bisa ditanding lah sama yang kimia. Oke, ada yang menarik tadi kan bisa dibilang aneh gitu kan. Emang gini deh, mungkin boleh nggak cerita sedikit, Anda kan mungkin mengaplikasikan organik nih, kemudian ketika Anda tanda kutip ada kata aneh nih, berarti kan mungkin kebanyakan orang masih belum menggunakan organik nih ceritanya. Lalu menurut Anda pandangan orang-orang terhadap apa yang Anda lakukan itu gimana sih? Ya terkadang kan mungkin banyak teman-teman juga kan yang mencemooh. Soalnya kan kita bikin, wah apa mungkin bisa menyuburkan tanaman. Soalnya kan barang-barang yang kita gunakan itu seperti kayak akar bambu. Itu kan di tempat-tempat ini banyak yang tidak tahu manfaat dari akar bambu. Cuman setelah ada pengarahan dari petugas pertanian, kita coba buat, kita aplikasikan, dan sekarang hasilnya sangat memuaskan. Berarti artinya nggak usah mikirin apa kata-kata orang lain begitu ya. Ya mungkin berlaku istilah biarlah anjing menggonggong kafilah tetap berlalu gitu ya. Benar. Lalu nih seandainya misalnya di depan Anda kan ada sahabat tani yang mungkin mengalami kondisi yang sama, di mana cuman Anda sendiri misalnya kan yang mengaplikasikan organik, di tengah-tengah orang masih menggunakan bahan-bahan yang bisa dibilang dibeli seperti itu. Kira-kira mungkin motivasi seperti apa sih yang ingin Anda sampaikan? Ya buat para petani semuanya, jangan peduli apa kata orang, yang penting kita kerjakan, kita aplikasikan, kita lihat sendiri hasilnya. Oke, luar biasa berarti. Berarti dari sini tuh Anda sudah benar-benar yakin ya penggunaan organik itu ternyata masih bisa mensubstitusi penggunaan kimia gitu ya. Iya. Lalu nih pertanyaan terakhir saya kan, supaya pupuk organik itu bisa benar-benar berdampak pada tanaman kita, itu mesti seperti apa sih? Karena mungkin masih banyak yang kadang masih belum yakin kayak gitu lah. Nah, jadi menurut Anda sendiri tips untuk bisa membuat pupuk organik itu bisa berdampak luar biasa bagi tanaman itu mesti gimanain? Gunakanlah pupuk organik untuk mengurangi bahan kimia. Terus dengan menggunakan aplikasi yang teratur dan juga terukur. Teratur dan terukur. Boleh dijelasin nggak sedikit yang teratur itu yang seperti apa sih maksudnya? Artinya kan kita menggunakan 15 hari dengan interval 15 hari kita gunakan. Sebelum tanam, 1 hari sebelum tanam kita gunakan organik, 15 hari setelah tanam organik lagi, terus 15 hari ke depannya terus organik. Berarti jeda atau intervalnya cuma 2 minggu begitu ya? Berarti nggak terlalu makan waktu ya sebetulnya, masih bisa ngerjakan hal-hal yang lain mungkin ya. Oke, lalu yang terukur itu yang kayak gimana tuh maksudnya? Dengan cara menggunakan alat mengukur ppm. Pengukuran ppm. Nah, tadi disebutin kan pengukuran ppm. Nah, kenapa sih kok penting pengukuran ppm? Soalnya kan kalau kita nebak-nebak aja mungkin dosisnya tidak yakin. Seperti apa sih dosis yang diperlukan oleh tanaman. Kalau kita menggunakan alat, datanya kan real. Berarti dengan penggunaan organik di sana, yang ppm-nya itu disesuaikan begitu dengan umur tanaman, itu yang bisa membuat dia bisa berdampak luar biasa bagi tanaman kita gitu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih ya Pak Pani sudah hadir di podcast tani kita, dan mudah-mudahan jadi inspirasi dan manfaat buat sahabat tani semuanya.
Dan tadi kan disebutin juga soal bom atom gitu kan. Nanti setelah ini dibantu saya buat praktek kayak gitu kan, bagaimana pembuatan bom atom itu sendiri. Dan mungkin insya Allah videonya akan kita tayangkan setelah video ini tayang gitu ya sahabat tani. Jadi tunggu video tentang JLF bom atom akan kita buatkan untuk Anda semuanya. Mau? Oke, gitu tadi ya sahabat tani podcast tani kita. Saya Rizal Ansar dengan Pak Pani undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.